Tadi pagi sebelum saya berangkat ke kebun ini, saya sempat meningkatkan ya bahasa kerennya kapasitas intelektual itu dengan menyimak channelnya Profesor Awali Rizky. Dan kebetulan yang saya buka itu isinya daging semua itu kalau menggunakan istilahnya siapa itu Helmi Yahya, dimana pada wawancara Profesor Awali Rizky itu dengan salah seorang staf pengajar di UGM, yaitu Dr. Rimawan Pradiptyo yang ahli apa namanya economics crime. Jadi bagaimana kejahatan itu dipandang dari sisi ilmu ekonomi. Ini isinya daging semua. Silakan Anda simak sendiri kalau ingin mendalami atau melihat lebih detail apa yang dimaksud dengan economic crime. Nah, ini terkait dengan beberapa obrolan saya yang lalu yang saya pernah mengilustrasikan tentang korupsi situasional, di mana pada waktu itu saya mengilustrasikan pengalih fungsian sementara apa namanya sebotol pertalite itu ketika saya masukkan ke tangki mesin rumput, ketika itu masih sisa itu, sementara saya alih fungsikan ke jet darat saya itu, sehingga pada saat itu saya sebetulnya sedang melakukan korupsi. Nah, korupsi itu akan hilang ketika saya mengkompensasi, taruhlah misalnya harusnya anggaran itu cukup untuk 9 botol pertalite, karena ini harga ecerannya adalah 12.000 di penjual eceran, maka anggaran 100.000 itu saya wujudkan ke ya 11 atau 12 botol, karena sisanya saya masukkan ke tangki darat. Ini saya sebut sebagai korupsi situasional. Nah, yang menarik dari wawancara antara Profesor Awali dengan Dr. Rimawan Pradiptyo itu adalah dan ini sangat urgent bagi pembangunan Indonesia ke depan yang diharapkan semakin clean, gitu ya, semakin bersih dari anasir-anasir korupsi. Nah, ilustrasinya sangat sederhana yang disampaikan oleh Dr. Rimawan, yaitu kenapa orang yang sama ketika berada di satu tempat itu berperilaku bersih dari korupsi, tetapi ketika di tempat yang lain itu berperilaku koruptif. Dr. Rimawan mengilustrasikan ketika orang Eropa gitu ya, ketika di negaranya itu tidak akan sembarangan melanggar hukum. Contohnya ketika naik motor itu pasti menggunakan helm, tetapi ketika di Bali orang yang sama, orang Eropa itu kenapa kok naik motor tidak menggunakan helm? Artinya ini dari sisi pelanggaran aturan ya, atau lebih khusus kita sebut sebagai perilaku koruptif, yaitu karena sistemnya. Nah, kalau saya juga sempat menyitir pendapat Anies Baswedan tentang korupsi, ada 3 macam, yaitu korupsi by need, by greed, atau keserakahan. Jadi yang pertama tadi need itu kebutuhan, keserakahan, dan yang ketiga by system. Nah, by system ini dengan sangat baik dijelaskan oleh Dr. Rimawan Pradiptyo. Nah, ya lebih parah ini kalau by greed ketemu dengan by system. Artinya sudah sistemnya mengakomodasi perilaku korup, pelakunya sendiri bersikap serakah. Nah, ini sudah maka korupsi ini semakin
akan sulit diberantas. Berarti salah satu jalannya kalau menurut cara berpikirnya Dr. Rimawan, sistemnya itu harus bersih dulu. Sistem. Jadi ini ibaratnya aliran sungai itu ya hulunya itu harus bersih dulu, baru aliran-aliran yang di hilir itu akan mengikuti dengan sendirinya. Yaitu analoginya kalau kita, ini juga diterangkan oleh Dr. Rimawan, kenapa kalau di bandara mana itu Cengkareng itu orang Indonesia itu sembrono terhadap kebersihan, sementara ketika orang yang sama selisih 2 jam tiba di Changi, bandara internasional Singapura, itu perilakunya akan berbeda. Nah, ini karena menurut Dr. Rimawan itu karena sistemnya tidak memberikan ruang untuk korupsi gitu ya. Ya silahkan, sekali lagi kalau pengen meningkatkan wawasan, meningkatkan pemahaman yang basisnya rasional intelektual, ya silahkan. Masyarakat Indonesia itu tidak hanya mengkonsumsi informasi yang sepotong-sepotong yang seringkali diwarnai hoax. Itu channel-channel semacam Profesor Awali ini saya kira memberikan edukasi yang luar biasa. Seorang tukang kebun pun boleh memahami apa yang dijabarkan oleh para akademisi. Ya, kemungkinan terjadi bias ya, itu biasa karena level pemahaman yang berbeda. Tetapi saya kira masyarakat Indonesia terutama itu perlu menyimak channel-channel yang bersifat intelektual akademis, seperti salah satunya adalah Profesor Awali Rizky. Salam konstitusi.